Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, di materi ketiga kita pada mata kuliah kita manajemen media massa, kita masuk ke manajemen lembaga media. Kita langsung ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, lembaga media teman-teman. Lembaga media, perusahaan pers atau media itu merupakan suatu badan hukum di Indonesia yang berhak menyelenggarakan usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, kantor berita, media elektronik, serta berbagai jenis perusahaan media lainnya yang bertugas secara khusus untuk menyelenggarakan dan menyiarkan serta menyalurkan informasi. Itu terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, di pasal ini juga menyatakan kalau perusahaan pers itu harus memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers yang bekerja di perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham atau pembagian laba bersih serta berbagai bentuk tunjangan kesejahteraan lainnya. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada standar pedoman perusahaan pers, teman-teman, jika didasarkan pada undang-undang. Jadi harus memiliki yang pertama ada kantor berita, ya, yang kedua ada wartawan, ketiga surat kabar, keempat berita. Nah, kantor berita. Di kantor berita itu terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 itu menyebutkan kalau kantor berita itu teman-teman itu merupakan salah satu kategori perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik dan jenis media lainnya. Nah, agar masyarakat umum ya dapat memperoleh sejumlah informasi tertentu. Nah, perlu teman-teman ketahui di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan kalau kantor berita itu sebagai badan atau lembaga yang bertugas mengumpulkan serta menyediakan bahan berita tertentu untuk berbagai jenis media massa, pers, radio, dan televisi. Dengan bentuk konten-konten berita itu mau baik berskala nasional maupun internasional. Yang kedua itu wartawan. Wartawan juga terdapat pada pasal 1 ayat 4 ya, Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, menyebutkan kalau wartawan itu merupakan sebutan untuk orang yang secara teratur dan sistematis itu melaksanakan berbagai macam kegiatan jurnalistik, teman-teman ya. Nah, balik lagi kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, wartawan itu sebagai orang-orang yang bekerja dan bertugas untuk mencari serta menyusun berita dan kemudian selanjutnya dimuat di surat kabar, baik majalah, radio, dan televisi. Nah, ada juga dari apa namanya referensi ya dari lainnya itu wartawan adalah orang-orang yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, mengolah serta menulis karya jurnalistik dan namanya itu harus tercatat sebagai staf di salah satu perusahaan pers atau penerbitan. Yang ketiga surat kabar. Nah, surat kabar itu merupakan lembaran-lembaran, teman-teman. Lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan berita tertentu. Nah, sedangkan berita merupakan suatu pernyataan seseorang, teman-teman, kepada orang lain yang bertujuan untuk memberitahukan ya suatu hal-hal tertentu. Nah, misalnya ada sesuatu hal terkait kematian nantinya akan dimasuk ke dalam berita kematian. Ada sesuatu hal yang terkait dengan bencana alam nantinya akan masuk ke berita bencana alam. Begitu pula seterusnya. Nah, jadi makanya arti penting surat kabar itu terletak pada kompetensi untuk selalu menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan mengenai perkembangan masyarakat yang terjadi pada umumnya dengan benar sesuai dengan realitas yang ada. Yang terakhir, berita. Nah, teman-teman perlu ketahui, berita itu merupakan tulisan yang dibuat oleh wartawan atau penulis dan selanjutnya disiarkan dalam media pers tertentu. Nah, suatu tulisan baru dapat disebut dengan berita apabila telah disiarkan dalam sebuah surat kabar harian, teman-teman. Ada apa namanya 3 komponen ya, landasan hukum yang menjadi batasan wajib bagi mekanisme pemberitaan resmi yang ada di Indonesia ya, di negara kita. Yang pertama itu ada undang-undangnya nomor 40 tahun 1999, kode etik jurnalistik dan code of conduct ya. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu, jadi undang-undang ini berperan teman-teman membatasi media pers dari hal-hal yang diperbolehkan untuk diberitakan melalui pasal-pasal. Nah, terus kalau kode etik jurnalis itu berperan untuk membatasi wartawan mengenai mana nih berita yang baik untuk diberitakan dan mana yang berita tidak baik diberitakan. Ketiga, kode of conduct itu merupakan rumusan peraturan teman-teman yang dikeluarkan oleh sebuah media pers yang berisi tentang boleh atau tidak bolehnya diberitakan. Gitu. Oke, kita langsung ke slide berikutnya.
Nah, top manager. Nah, sebagai pemimpin umum ya, merupakan orang pertama yang bertugas mengendalikan media massa, teman-teman, baik di bidang redaksional maupun usaha. Nah, sebagai pemimpin umum juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap maju atau mundurnya suatu perusahaan. Dalam rangka mengembangkan serta memajukan perusahaan, pemimpin umum ini dari perusahaan atau lembaga media massa itu ada bidang redaksi, editor atau editor departemen, departemen percetakan dan departemen usaha. Nah, teman-teman, pemimpin umum juga harus mengambil kebijaksanaan ya, menentukan arah perkembangan perusahaan atau lembaga media dan juga memperhitungkan rugi dan laba dari perusahaan. Kita ke slide berikutnya. Nah, departemen media massa ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah departemen editor, kedua departemen media cetak, dan yang ketiga departemen usaha. Nanti bisa saya jelaskan di slide berikutnya. Manajemen redaksi atau editorial ini mencakup 4 hal. Yang pertama perencanaan, teman-teman. Itu mengatur roda ke-redaction sebagai produsen konten media informasi utuh dan komprehensif. Yang kedua pengorganisasian, itu mengatur irama kerja organisasi redaksi. Yang ketiga itu kontrol ya, itu menjaga standar mutu produk redaksi. Yang terakhir itu mengevaluasi pekerjaan tim redaksi. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, itu ada tim redaksi atau editorial. Itu yang pertama ada dewan redaksi, teman-teman. Dewan redaksi ini dari sebuah lembaga atau perusahaan media massa itu biasanya beranggotakan pemimpin umum, teman-teman. Pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, serta orang-orang yang dipandang kompeten ya menjadi penasihat untuk bagian redaksi. Nah, dewan redaksi ini juga memiliki tugas teman-teman dan tanggung jawab penuh ya untuk memberikan masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dan juga dewan redaksi ini juga harus mengatasi permasalahan-permasalahan penting ya mengenai redaksional ya. Misalkan teman-teman masalah yang harus diselesaikan oleh dewan redaksi itu masalah-masalah mengenai berita yang sangat sensitif ya atau mengenai kesesuaian berita yang dibuat ya dengan visi misi penerbitan yang sudah disepakati. Kedua, pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu adalah orang pertama, teman-teman, yang bertanggung jawab terhadap semua isi pemberitaan pers dari suatu lembaga atau perusahaan media, teman-teman. Ya, tugas utama dari seorang pemimpin redaksi itu adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di suatu perusahaan atau lembaga media. Meliputi apa aja? Yang pertama ada penyajian berita, yang kedua ada penentuan liputan, yang ketiga ada pencarian fokus pemberitaan, yang ketiga adalah penentuan topik. Ya, selanjutnya pemberian berita utama atau headline, yang terus ada berita pembukaan opening news, terus ada menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan lain sebagainya. Ya, nah jadi secara singkat nih ya, seorang pemimpin redaksi itu apa namanya, baik maupun buruknya isi pemberitaan pada penerbitan itu bergantung pada ketajaman dari seorang pemimpin redaksi, teman-teman, dalam mencari serta memilih materi pemberitaan. Ya, makanya seorang pemimpin redaksi itu harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas terhadap situasi yang ada di sekitarnya ya, baik politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada sekretaris redaksi ya. Sekretaris redaksi itu merupakan orang yang membantu teman-teman pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksional ya, yang bertugas ya apa namanya untuk menerima surat-surat dari pihak luar yang berhubungan dengan redaksi, terus membuat surat-surat yang diperlukan dan lain sebagainya. Itulah tugas sekretaris redaksi. Yang keempat ada redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana atau managing editor itu adalah orang yang membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas mengenai keredaksional. Nah, dalam melaksanakan tugasnya nih seorang redaktur pelaksana itu harus mengatur pelaksanaan tugas yang sesuai dengan perintah pemimpin redaksi. Nah, dalam hal keadaan kondisi tertentu ya, seorang redaktur itu pelaksana dapat membebankan tugas kepada seorang editor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan juga seorang redaktur pelaksana itu harus bertanggung jawab langsung kepada pemimpin redaksi. Yang kelima ada redaktur atau editor. Nah, redaktur ya merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi dari pemberitaan, teman-teman, yang diterbitkan oleh lembaga atau perusahaan media massa ya. Jadi tugas redaktur itu menerima bahan berita baik yang berasal dari kantor berita, wartawan, koresponden maupun sebuah press release dari lembaga, organisasi, instansi pemerintahan atau perusahaan swasta. Terus yang keenam adalah koordinasi liputan. Koordinator ya liputan ya. Koordinator liputan itu sebuah media massa itu mempunyai tugas untuk memantau dan mengagendakan jadwal berbagai acara seperti seminar,
press conference, dan lain sebagainya. Dan juga koordinator liputan itu juga bertugas membuat mekanisme kerja ya, komunikasi antara redaktur dan reporter, memberikan lembar penugasan kepada wartawan, serta fotografer mengadministrasikan setiap tugas yang diberikan kepada setiap wartawan, terus memantau tugas-tugas harian dari para wartawan, teman-teman. Terus yang selanjutnya nomor 7 ada wartawan ya. Kalau wartawan atau reporter itu seseorang yang bertugas teman-teman untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah informasi menjadi sebuah berita dan kemudian disiarkan melalui media massa ya, baik media cetak, media elektronik maupun media online. Nah, dilihat dari status pekerjaannya, wartawan itu diberikan menjadi 3 ya, ada wartawan tetap, wartawan pembantu, dan wartawan lepas atau freelance. Kalau wartawan tetap itu wartawan yang bertugas di satu media massa ya, cetak maupun elektronik. Kemudian diangkat menjadi karyawan tetap ya di perusahaan tersebut. Jadi karyawan tetap itu ya mereka dapat gaji teman-teman, dapat gaji tetap, tunjangan, bonus, fasilitas kesehatan dan sebagainya gitu. Beda lagi kalau untuk wartawan pembantu ya. Kalau untuk wartawan pembantu itu wartawan yang bekerja di satu perusahaan atau lembaga pers tetapi tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Kalau wartawan lepas itu beda lagi sama wartawan tetap dan wartawan pembantu ya. Kalau wartawan lepas itu atau freelance yaitu wartawan yang tidak terikat teman-teman pada perusahaan media massa. Jadi wartawan freelance atau wartawan lepas itu ya bebas mengirimkan berita ke berbagai media massa ya. Jadi apabila beritanya dimuat di salah satu media massa maka dia akan mendapatkan honor gitu. Yang ke-8 ada koresponden. Nah, koresponden itu beda teman-teman ya. Ya. Koresponden itu ya hampir sama kayak wartawan, tapi bukan tetap, yaitu pembantu, wartawan pembantu. Jadi koresponden itu wartawan pembantu, jadi seseorang yang berdomisili di suatu daerah, teman-teman. Kemudian diangkat atau ditunjuk oleh suatu lembaga pers di luar daerah ataupun luar negeri. Jadi koresponden itu memiliki tugas teman-teman untuk menjalankan tugas kewartawanannya ya, yaitu memberikan laporan secara kontinu ya mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar. Jadi tugas dan wewenang wartawan pembantu ini sama dengan wartawan tetap. Dia dapat fasilitas yang sama atau berhak mewakili kegiatan-kegiatan kewartawanan untuk mewakili lembaga atau perusahaan media tempat wartawan tersebut bernaung ya. Kesembilan ada kontributor. Nah, ini yang terakhir. Kontributor itu adalah penyumbang tulisan teman-teman secara struktural. Tidak dicantumkan namanya dalam suatu organisasi ya. Jadi tidak dicantumkan namanya dalam suatu organisasi redaksi dari sebuah lembaga pers. Jadi kontributor ini terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Nah, jadi yang termasuk dalam kontributor ini teman-teman seperti para penulis artikel, kolumnis, dan karikaturis teman-teman. Sastrawan juga bisa ya disebut menjadi seorang kontributor apabila sastrawan itu mengirimkan karya sastranya seperti puisi, cerpen, dan esai ke sebuah media massa. Gitu. Kita ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke departemen cetak. Nah, departemen cetak. Seseorang pemimpin percetakan itu dibantu 2 manajer, teman-teman. Ada manajer produksi, kedua ada manajer administrasi ya. Dan kemudian manajer itu berproduksi bertanggung jawab terhadap 3 bidang. Ada bidang pracetak, cetak, perawatan. Terus manajer administrasi bertanggung jawab pada 2 bidang, ada administrasi keuangan dan administrasi umum dan personalia. Gitu. Nah, di departemen cetak ya, bagian percetakan ini bagian terpenting teman-teman dalam sebuah lembaga penerbitan pers ya. Nah, jadi lembaga atau perusahaan media massa ini melakukan percetakan pada perusahaan lainnya. Gitu. Jadi sangat penting ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke bidang percetak ya. Bidang percetak di sini. Jadi seorang manajer berproduksi bertanggung jawab terhadap 3 bidang, yaitu bidang percetak dan perawatan. Untuk bidang percetak ini adalah kumpulan bagian yang bekerja antara redaksi dan percetakan teman-teman. Jadi bidang ini terdiri dari bagian tata letak atau perwajahan desain, pembuatan film negatif ya, serta plate making. Nah, jadi kalau di bidang percetak ini biasanya memiliki 4 bagian, yaitu setting dan korektor, desain, serta bagian layout dan bagian reproduksi. Gitu. Nah,
Bagian setting dan korektor itu adalah bagian yang menerima naskah dari pihak luar, teman-teman. Bagian desain itu merupakan salah satu pekerjaan yang menggabungkan antara seni dengan teknologi komputer agar dapat menghasilkan suatu karya seni yang dapat menunjang perwajahan dari sebuah penerbitan media. Nah, orang yang bertanggung jawab terhadap wajah serta penampilan sebuah lembaga disebut desainer ya, teman-teman. Nah, desainer ini juga harus berkonsultasi dulu ya dengan redaksi. Terus bagian layout nih, bagian layout dalam suatu lembaga pers itu memiliki peranan yang penting. Karena hasil kerja layout inilah yang kemudian nantinya teman-teman berhadapan langsung dengan konsumen atau pembaca. Apabila layoutnya tidak menarik ya, maka tidak ada yang melihat, ya tidak akan ada yang menikmati. Kalau layoutnya menarik, pasti masyarakat juga pasti akan tertarik untuk menikmati. Gitu. Terus di bagian reproduksi itu memiliki tugas untuk membuat film serta plat cetak. Nah, film harus dibuat menjadi dua bagian, ada film positif dan negatif. Kalau film positif itu merupakan film warna putih dengan tulisan hitam, sedangkan film negatif itu merupakan film hitam dengan tulisan putih. Nah, film itulah nantinya ke teman-teman diserahkan kepada di bagian plat untuk nantinya dibuatkan master cetak berupa plat baja untuk diputar pada mesin cetak. Tuh. Nah, yang kedua ada bidang cetak ya. Untuk bidang cetak atau printing, teman-teman itu bagian yang bertugas untuk mencetak dalam sebuah penerbitan. Nah, bidang cetak biasanya ditangani oleh dua bagian, yaitu operator cetak dan bagian pengepakan hasil dari penerbitan. Bagian perawatan nih yang ketiga ya. Bagian perawatan, bidang perawatan atau maintenance itu memiliki tugas untuk merawat mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan media, teman-teman. Jadi perawatan itu merupakan hal yang penting juga ya untuk menjaga kualitas dari percetakan. Nah, selanjutnya manajer administrasi bertanggung jawab pada administrasi keuangan. Yang kedua ada administrasi umum dan personalia. Untuk administrasi keuangan itu bidang administrasi keuangan pada BNMAS itu bagian yang mengurusi permasalahan keuangan, teman-teman. Jadi sebagai contoh nih, bagian kasir bisa bertugas untuk menerima uang hasil dari menarik ongkos cetak, terus bisa mengatur pembelian bahan baku percetakan seperti kertas, tinta, film, serta obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan reproduksi. Yang terakhir adalah bagian administrasi umum dan personalia. Bagian administrasi umum dan personalia itu memiliki tugas untuk mengatur tenaga kerja atau sumber daya manusia, teman-teman. Mengurusi gaji, kesehatan karyawan, keamanan kerja, juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan gedung. Ya, itulah di dalam departemen cetak ya. Selanjutnya departemen usaha itu tadi dari pemimpin perusahaan, teman-teman. Bagian iklan yang kedua, bagian sirkulasi, bagian keuangan, bagian pelayanan pelanggan, bagian umum, dan yang terakhir bagian teknik. Nah, untuk di departemen usaha, pemimpin perusahaan itu orang yang mendapat kepercayaan dari pemimpin umum untuk membantu dalam pengelolaan bidang usaha. Nah, biasanya pemimpin perusahaan ini mendapat kepercayaan penuh teman-teman untuk mengendalikan usaha. Jadi harus mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna kesejahteraan seluruh karyawan yang berada di lembaga atau perusahaan media tersebut. Gitu. Pemimpin perusahaan teman-teman harus memiliki beberapa manajer ya yang bertanggung jawab di bidang-bidang yang dibutuhkan. Ada bidang produksi, ya kan, bagian iklan, keuangan, ya, pelayanan pelanggan, bagian umum teknik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian iklan. Nah, bagian iklan itu tergabung dalam divisi iklan, teman-teman. Biasanya akan bertugas untuk menjual suatu produk yang biasanya akan dipublikasikan melalui sebuah iklan atau advertising. Jadi orang-orang yang mengetahui divisi pada iklan itu bisa disebut sebagai manajer iklan. Nah, iklan dapat dibagi dua jenis, teman-teman, yaitu iklan umum dan iklan khusus. Kalau iklan umum itu iklan yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan bisnis, seperti perusahaan-perusahaan, lembaga bisnis, instansi pemerintah, ya kan? Nah, bentuk iklan bisa berupa display, iklan kolom, iklan baris, maupun pariwara. Gitu. Nah, untuk tugasnya manajer iklan itu bisa mempunyai staf, teman-teman, yang bisa menangani masalah administrasi dan juga mencari iklan. Dan juga kalau manajer iklan itu bertanggung jawab langsung kepada pemimpin perusahaan dalam hal berhubungan dengan penentuan harga iklan dan juga menyangkut dengan proses dari perusahaan. Nah, tadi ada iklan umum dan iklan khusus.
Kalau untuk iklan khususnya itu merupakan iklan yang bertujuan untuk kegiatan sosial seperti pengumuman, iklan keluarga, iklan layanan masyarakat. Nah, jadi beda ya antara iklan umum dan iklan khusus. Jadi dibedakan. Kalau iklan umum untuk kepentingan bisnis ya, kalau iklan khusus ya kegiatan sosial. Gitu. Itu bedanya ya. Yang ketiga ada bagian sirkulasi. Kalau bagian sirkulasi atau bagian peredaran itu apa namanya, salah satu dari 3 komponen penjualan ya, khusus menjual produk dari lembaga media massa. Nah, 2 komponen lainnya itu bagian iklan teman-teman, serta bagian pelayanan pelanggan. Nah, jadi pejabat yang memimpin bagian sirkulasi ini sebagai kepala bagian sirkulasi atau manajer sirkulasi. Nah, manajer sirkulasi ini teman-teman bertanggung jawab penuh untuk proses penjualan produk lembaga media di pasaran. Nah, jadi bagian ini diperlukan orang-orang yang benar-benar jiwa wirausaha atau entrepreneur. Jadi harus memiliki apa namanya jiwa usaha ya yang tinggi ya, yang mengenal ya usaha-usaha produk-produk. Nah, selanjutnya bagian keuangan. Nah, kalau bagian keuangan itu biasanya dipimpin oleh seorang manajer atau kepala bagian keuangan yang bertugas mengendalikan keuangan perusahaan media massa. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, tugas seorang kepala bagian keuangan itu menghitung pemasukan dan pengeluaran uang, menyimpan juga membayar uang, memungut dan membayar pajak, terus membayar kebutuhan operasional perusahaan, serta mengumpulkan kekayaan perusahaan. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bagian pelayanan pelanggan ya. Bagian pelayanan pelanggan itu bertujuan untuk memberi pelayanan yang memuaskan kepada semua pelanggan dari penerbitan pers. Jadi pelayanan pelanggan ini bagian yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Biasanya disebut sebagai information service. Jadi bertugas untuk memberi penjelasan kepada tamu yang datang, menjawab pertanyaan dari telepon, terus bisa membalas surat-surat yang datang dari perusahaan. Gitu. Jadi, manajer atau kepala bagian pelayanan pelanggan ini tugasnya ya menjadi 2, tugas internal dan eksternal. Kalau tugas internal itu berupa pelayanan untuk konsumen berkaitan dengan semua produk yang dihasilkan perusahaan media massa. Kalau tugas eksternalnya, kegiatan menjalin kerjasama antara pihak luar, ya. Jadi pihak luar itu dapat mendukung kegiatan penerimaan dari perusahaan. Gitu. Terus selanjutnya bagian umum. Kalau bagian umum itu memiliki tugas untuk mengurusi serta menyediakan kebutuhan bagi perusahaan atau lembaga media, teman-teman. Baik bersifat hardware maupun software. Ya, jadi contohnya kebutuhan bersifat hardware itu misalnya peralatan kantor, gedung perkantoran, alat angkut, kendaraan untuk dinas operasional, ada kamera, mesin cetak, komputer, ya kan. Kalau kebutuhan softwarenya beda lagi teman-teman, itu kebutuhan jumlah karyawan, peningkatan kemampuan karyawan, kesejahteraan karyawan, gitu. Jadi beda ya apa bagian umum ini ya tugasnya ya. Jadi ada 2, ada hardware dan software. Yang terakhir bagian teknik. Kalau bagian teknik ini salah satu bagian yang memiliki tugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan teknik. Ya, jadi petugas teknik ini di bidang usaha itu bertugas untuk menyediakan serta merawat peralatan teknik, ya, sebatas berada dalam bidang usaha saja. Misalnya perawatan instalasi listrik gedung, penyediaan tenaga listrik, ya kan, perawatan komputer, air conditioner, kendaraan dinas, ya kan, dan juga perawatan di bidang redaksional maupun percetakan. Gitu. Nantinya ada bagian khusus yang menangani di bidang redaksional maupun percetakan. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian ya untuk materi kita mengenai manajemen lembaga media. Itu penjelasan dari saya. Nantinya teman-teman bisa baca-baca lagi ya, menambah wawasan dengan baca-baca, belajar mandiri ya. Oke, sekian dari saya undur diri. Sampai ketemu minggu depan ya dengan materi yang berbeda dari saya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.